Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kita kembali ke seri MySQL. Kemudian kita udah di pertemuan yang ketiga. Jadi kita akan ini ya, melakukan ya apa ya pembelajaran mengenai MySQL lagi yaitu. Nah, tapi kita lihat-lihat dulu deh isinya kayak gimana nanti. Nah, kayak gini ya. Jadi kita nanti lebih fokus ke ini sih, kayak apa namanya? Mengambil data gitu, mengambil data dengan ketentuan tertentu. Nah, tapi yang pertama kita lakukan ya kita harus ini dulu show database kita untuk mengecek apakah database kita itu ada. Nah, kita pengen gunakan database inventory dan ternyata udah tersedia karena kita menggunakan di part 1 dan part 2 ya. Jadi udah terbuat kayak itu terbentuk. Kalau kalian belum bikin ya kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Maksudnya biar isiannya sama. Kemudian mengaktifkan database dengan use inventory, ya use gitu ya. Use itu kayak dipakai database kita, dibuka lah intinya. Kemudian eh, kalian lihat tabel apa aja yang ada. Nah, sekarang ada tabel ruang kan, yang kita kemarin bikin di pertemuan kedua. Kemudian kalau udah ditampilkan, kalian pengen lihat dulu deh isi tabelnya semuanya. Nah, ini kalian pengen memasukkan tambah kolom atau field yaitu kapasitas, tapi isiannya nol dulu gitu karena kalian masih ada tabel field baru kan, jadi belum tahu isiannya. Ya kalian bisa alter tabel ruang, tambahkan sesuatu ke tabel ruang, yaitu add-nya kapasitas dengan integer, nanti default-nya nol dulu. Kemudian select bintang from ruang itu kayak nampilin ini lagi gitu loh. Cuma nanti kan ada perubahannya di sini ada kapasitas. Nah, ya kan kapasitasnya ada, isinya nol semua, kayak apa ini pialanya MU. Aduh, pendukung MU maaf. Jadi kemudian kita bisa mengganti nilai pada baris dan kolom tertentu. Ya, karena kita pengen ada isiannya lah ya, kapasitasnya itu berapa kursi kayak gitu misalkan atau ke berapa orang gitu. Makanya kita bisa update gitu ruang, ya update ke tabel ruang. Apa sih kapasitasnya itu 40 ketika apa? Jadi ketika nomor ruangnya A101, kapasitasnya 6 untuk ruang A102 dan seterusnya. Oke, kayak gitu sih. Kemudian udah terisi semua, kecuali B303 ini nggak ada ya. Karena ceritanya emang baru dibangun ceritanya. Nah, kemudian kalian bisa menghapus tuh karena ternyata pembangunannya gimana gitu kayak belum rampung tertunda gitu apa gimana. Jadi kalian bisa hapus dari database dulu sementara ini. Nah, kalian hapus eh, row atau record ya biasa disebutnya itu baris tersebut dengan delete from ruang. Kalau kalian cuma sampai di sini delete from ruang nanti akan dihapus semuanya isiannya. Tapi karena kita definisikan where nomor ruang B303 maka yang dihapus ya cuma yang B303. Oke, kayak gitu. Gitaran. Nah, hilang kan B303 itu kayak mantan hilang. Kemudian insert into ruang. Nah, jadi kita mau nambahkan nih ke dalam ini tabelnya kayak kedikitan gitu ya. Padahal ruangnya udah banyak gitu, tapi belum masuk ke database gitu. Belum masuk ke tabel ini, terutama ke tabel ruang. Nah, jadi kalian bisa tambahkan secara ini tertanam di MySQL kayak gini, atau kalian bisa import kan kayak di txt kemarin kayak gitu. Kita tambahkan dulu dengan insert, kemudian value-nya apa aja, kayak gitu. Nah, sekarang udah banyak isiannya. Kalian juga bisa create tabel barang. Jadi kalian udah punya tabel ruang kan kalau kalian ini show tables. Nah, di inventory, database inventory cuma ada tabel ruang. Nah, kita pengen juga bikin tabel barang gitu kan. Universitas kadang selain memiliki tabel ruang biasanya ada tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel staff tata usaha. Banyak lah dan salah satunya juga kayak tabel barang kan. Kalian kalau di universitas kan pasti ada nama-nama barang juga kayak gitu. Nah, di sini kita akan membuat tabel barang, isinya itu ada nomor barangnya, itu sebagai primary key. Jadi kayak ID, kemudian nama barangnya apa, sumber dananya, jadi kan biasanya Univ dapat dari misalkan dari dana hibah atau dari mana gitu. Kemudian tahun produksi barang tersebut dan satuannya.
Jadi kita bikin dulu kemudian show tabel. Nanti nambah ada tabel barang. Tapi kalau kalian ini ya, select bintang from barang, kalian tampilkan isinya itu kosong kayak gitu. Kayak lemarinya MU. Jangan-jangan. Jangan hina MU. Meskipun saya pecinta Liverpool ya. Jadi di sini kalian bisa juga mengisi kalau tadi kan apa namanya? Di sini menggunakan ketikan di sini ya MySQL-nya. Sedangkan untuk tabel barang saya sudah bikin apa ya namanya ya? Isiannya itu di barang.txt. Jadi di Notepad saya udah ketik. Jadi tinggal di load aja data in file, kemudian ke dalam tabel barang, pemisahnya tanda koma, terus untuk karakter ada pemisahnya tanda petik 2, dan jangan lupa titik koma di akhir. Kemudian kita lihat select bintang from barang lagi, pasti BIM salah BIM ada isiannya. Nah, banyak kan? Kayak gitu. Kemudian kita akan melakukan di part ketiga ini kan intinya ini sih, penggunaan perbandingan dan logika gitu sih sebenarnya. Jadi select bintang from ruang kayak gitu. Kita kembali ke tabel ruang dulu gitu maksudnya. Kemudian ya kalian lihat dulu deh nggak apa, di run dulu. Ini kan kayak gitu. Kemudian kalian pengen melihat yang fungsinya itu kapasitasnya lebih besar dari 50. Jadi ya ini nanti kalau kalian blok dua-duanya ini yang kapasitasnya 6 kayak gitu ya, itu akan hilang. Ini juga yang 40 ruangan A102, B101 itu akan ditampilkan. Nah, itu kan yang ditampilkan yang kapasitasnya lebih besar dari 50 aja atau sama dengan itu. Kemudian kalian juga selain bisa menampilkan semua kolomnya ya kayak kemarin kita bisa pilih select beberapa ini aja field kolomnya dari tabel ruang. Nah, terus ditambah lagi nih ada filternya. Ketika lantainya itu ruang tersebut di lantai 1 dan fungsinya untuk ruang kuliah. Nah, kayak itu. Banyak syaratnya. Jadi ada dua ini ya, ruangan yang ada di lantai 1, kemudian fungsinya ruang kuliah, kayak gitu. Dan kita cuma tampilkan 3 field ini aja. Oke, kemudian kalian juga bisa menampilkan barang. Tadi kan kita udah ini ya, kalau kalian select barang aja. Nah, ini kan ada banyak sekali barang yang dimiliki universitas. Nah, kalau kalian pengen lihat, misalkan nih, rektor gitu, pengen lihat barang-barang di univ ini tuh yang berasal dari dana BEMOM dan hibah itu apa aja. Jadi kan ada juga yang dananya dari PNBP gitu. Nah, kalian pengen exclude gitu, pengen keluarkan nih dana PNBP. Nah, kalian cuma pengen melihat barang-barang dari BMOM dan dana hibah. Dan tahun produksinya itu yang tua, jadi kurang dari 2009 gitu. Ya, kalian bisa select bintang barang, tahun produksinya kurang dari 2009, kurang dari sama dengan ya. Dan sumber dananya di dalam kurung nih, karena ada dua jenis kan, dua kondisi. Oke, kita run. Nah, jadi ini yang dari BMOM dan dana hibah. Ada kursi kuliah, LCD, layar peraga, dan dia tahun produksinya 2008 dan 2009. Nah, untuk nomor barang sekian gitu. Kalian juga bisa, selain sintaks ini, kalian juga bisa sama akan menghasilkan output yang sama dengan sintaks yang ini. Jadi select bintang from ruang, where tahun produksinya itu sama tadi, cuma sumber dananya ada kurang dari sama dengan dan lebih kurang dari dan lebih dari. Itu artinya dikecualikan. Jadi dana dari PNBP itu dikecualikan. Sama ya outputnya. Nah, ini kalian juga selain di kayak gini kan aja, kalian juga bisa selain mengexclude ya, menghilangkan suatu kriteria, kalian juga bisa mengurutkannya dengan order by. Nah, jadi barang-barang berdasarkan sumber dananya. Nah, ini karena B itu huruf yang duluan dibanding H dan PNBP, P, jadi ya B dulu ya. Jadi diurutkan berdasarkan sumber dana. Nah, kalian kalau mengurutkannya pengen lebih dari 2, misalkan sumber dana dan tahun produksi, ini kan BMOM 2011 dulu, baru 2009. Ya, kalian juga bisa urutkan berdasarkan sumber dana, lalu tahun produksi. Nah, kita lihat. Nah, sekarang udah urut berdasarkan sumber dana, kemudian tahun produksi. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, biar teman-teman yang membutuhkan tutorial mengenai statistika atau komputasinya bisa cepat dan mudah menemukan channel ini.
See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.